Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, kalau kamu sudah sholat 5 waktu hari ini, artinya kamu sudah membaca 17 kali surat Al-Fatihah. Tapi pernah gak sih terpikirkan arti dan makna dari surat yang sering kamu baca itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Hening Hati. Aku adalah seorang ibu yang sedang mencoba memahami Al-Quran pelan-pelan. Aku bukan ustazah atau ahli tafsir. Jadi, nanti kalau ada kekurangan atau kesalahan, aku mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Namun, kalau ada hal baik yang terasa menenangkan atau bermanfaat bagi sahabat, alhamdulillah, semua pujian itu aku kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sahabat merasa konten ini bermanfaat, like dan subscribe supaya aku makin semangat untuk upload sharing Quran journalingku. Hari ini aku akan sharing mengenai surat yang sering kita baca setiap hari, surat Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka segala kebaikan. Al-Fatihah merupakan surat pertama di Mushaf Al-Quran. Al-Fatihah juga disebut Ummul Kitab, induk Al-Quran, karena di dalamnya mencakup sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya juga memuat rukun iman kepada Allah, Rasulullah, hari akhir, qada dan qadar. Sebelum masuk ke ayat pertama, aku ingin berhenti sebentar di kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian ulama berpendapat bahwa Bismillah merupakan bagian dari surat Al-Fatihah. Sebagian berpendapat bahwa Bismillah bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Di hadis riwayat Bukhari nomor 743 meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah, Abu Bakar dan Umar biasa memulai salat dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga disebutkan bahwa Bismillah bukan merupakan bagian dari surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang adalah cara seorang hamba melibatkan Allah dalam setiap aktivitasnya. Menurut hadis riwayat Ahmad nomor 359, semua aktivitas yang dimulai dengan Bismillah akan mendapatkan berkah. Insight yang aku dapat, kita harus selalu mengucap Bismillah sebelum beraktivitas. Kadang kita memulai hari dengan panik, dengan overthinking. Padahal Allah mengajarkan untuk memulai semua bersamanya. Sekarang kita masuk ke ayat pertama, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Ayat ini mengandung makna bahwa segala sesuatu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita punya pencapaian, itu karena Allah. Kalau kita bisa beramal baik, itu juga karena pertolongan Allah. Jadi, jangan sampai terlena dengan pujian manusia. Dan aku suka sekali makna Alhamdulillah. Karena saat kita mengucapkannya, hati kita dikosongkan dari rasa sombong. Semuanya dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata, mengucap Alhamdulillah juga termasuk sedekah menurut hadis riwayat Muslim nomor 1005. Baiknya kita ucapkan Alhamdulillah ketika kita mendapat berkah, maupun ketika kita mendapat musibah. Karena semua itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk ke ayat kedua, yaitu Ar-Rahmanir-Rahim. Artinya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah salah satu nama Allah dalam Asmaul Husna. Lalu kita masuk ke ayat yang ketiga, Malik Yaumiddin. Artinya raja yang memiliki hari pembalasan. Di sini aku belajar bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini. Semua akan binasa, semua yang bernyawa pasti mati. Dan di hari pembalasan tidak ada yang bisa disembunyikan. Ini mengingatkanku untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga lisan dan perbuatan di dalam kehidupan. Menurut hadis riwayat Bukhari nomor 6018 dan hadis riwayat Muslim nomor 47,
Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, dan jika tidak, maka diamlah. Mari kita terus belajar, beramal baik, dan muhasabah diri selama masih hidup. Karena jika kiamat sudah datang, maka kesempatan untuk bertaubat sudah tidak ada lagi. Kita masuk ke ayat keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ibadah pertama seorang muslim adalah ibadah lisan melalui syahadat. Ketika kita mengucap syahadat, artinya yang kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga diajarkan untuk terus meminta pertolongan kepada Allah, karena semua milik Allah. Kadang kita sudah mulai menyembah Allah, tapi belum tentu kita bisa konsisten meminta pertolongan kepadanya dengan sungguh-sungguh. Jika ada masalah, baiknya yang pertama kali kita datangi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita sembah dan minta pertolongan, baru kemudian ikhtiar. Refleksi yang aku dapat, kalau kita ingin cepat dikabulkan doanya, maka cepatlah menjawab seruannya. Ayat kelima, Ihdinas siratal mustaqim. Artinya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang beriman. Orang yang diberi hidayah, diberi petunjuk untuk melakukan amal soleh. Menurut Quran, surat Fatir ayat 29, menyebutkan bahwa orang-orang yang diberi hidayah adalah orang yang mengerjakan sholat, orang yang berinfak baik terang-terangan atau secara sembunyi, serta orang yang membaca Al-Quran. Kata tunjukkanlah dalam ayat ini termasuk memohon agar kita dibukakan jalan, diberikan kemudahan untuk mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insight yang aku dapat, jika kita membaca ayat ini dan kita belum ada di jalan yang lurus, dengan membaca ayat ini, kita mohon untuk ditunjukkan jalan yang lurus. Jika kita sudah di jalan yang lurus, dengan membaca ayat ini, kita mohon untuk istiqomah atau dikukuhkan. Dan jika kita sudah istiqomah, dengan membaca ayat ini, kita memohon untuk dibukakan pintu-pintu kebaikan lainnya. Ayat ke-6 dan ke-7 dari surat Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jalan siapakah yang perlu kita ikuti? Jalan yang perlu kita ikuti adalah jalan Rasulullah dan orang-orang soleh terdahulu. Karena itu, kita punya hadis-hadis Rasulullah untuk mencontoh cara beliau beribadah dan menjalani hidup. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 31 disebutkan bahwa mengikuti Rasulullah akan mendatangkan cinta Allah dan ketenangan hidup. Lalu, siapakah orang-orang yang dimurkai oleh Allah? Orang yang dimurkai Allah adalah orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Orang yang sesat adalah orang yang semangat beribadah namun tanpa ilmu. Ayat ini seperti pengingat bagiku bahwa kita perlu ilmu, namun kita juga perlu mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah, kita sudah sampai di akhir Quran Journaling surat Al-Fatihah ayat 1-7. Semoga ada 1-2 hal kecil yang bisa menenangkan hati sahabat, dan kalau ada manfaatnya, semua itu datangnya dari Allah. Kalau sahabat ingin aku share Quran Journaling dengan surat lainnya, coba tulis di kolom komentar ya. Like dan subscribe-nya supaya aku makin semangat untuk share Quran Journalingku. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.